Anda menarik kembali pemecatan saya. Karena saya adalah mandor perkebunan Danuproto. Terserah. Perusahaan ini udah diserahkan seluruhnya ke saya. Jadi saya berhak memutuskan apapun, termasuk memecat kamu. Brengsek! Ini adalah rumah peninggalan suami lu, Ras. Tolong, gue mohon lu jangan pergi dari sini. Gue bersumpah, Ras. Demi Tuhan, gue gak akan pernah ganggu lagi. Aku tuh udah gak mungkin bisa jalan lagi, Do. Kamu lihat gak sih? Jangankan jalan, bergerak aja kaki aku gak bisa. Gak bisa. Vera, nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu tetap berusaha. Operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ibu beruntung punya anak sekuat dan setabayono. Makasih, dokter. Janjinya pernikahan Sofia kan nunggu papa sembuh dulu, Mah. Enggak, sayang. Sekarang udah berubah. Malah dalam 2 hari ini, papa mau minta pernikahan kamu harus secepatnya dilaksanakan. Sofi nggak mungkin nikah sama orang yang nggak Sofi cintain. Apalagi Abimanyu. Dia nggak mungkin ngakuin anak yang ada di perut Sofi itu anaknya dia sendiri. Sekarang gue pikirin perasaan Roni. Karena anak ini kan Sofia sekarang bakal jadi anak gue. Enggak, Bi. Roni itu nggak pantas jadi bapak dari anaknya Sofia. Lu juga belum cerita kan? Lu punya hubungan dengan gadis berkursi roda itu? Vera. Wah, hati-hati lu, Dok. Bisa-bisa dia jatuh cinta sama lo. Mama akan turuti permintaan kamu. Tapi dengan catatan, kamu juga harus turuti permintaan Mama. Mama besok akan keluarkan Roni dari tahanan dan kamu harus mau menikah dengan Abimanyu seperti janji kamu terhadap papa waktu itu. Ibu kan juga seorang wanita. Ibu tentu tahu bagaimana perasaan ibu kalau asal-usul dari keluarga ibu sengaja dihilangkan. Ibu sebaiknya koreksi diri. Apakah benar ibu sudah mendidik anak ibu dengan baik? Kalau ternyata kelakuan Roni seperti ini, dia sudah merusak anak gadis saya, Bu. Dan mulai sekarang, ibu ataupun Roni sudah tidak berhak untuk ikut campur anak yang ada dalam kandungan Sofi. Karena begitu Sofi melahirkan, anak itu otomatis akan diadopsi oleh Abimanyu menjadi anaknya. Selamat siang. Bagus. Tanpa gue harus keluar duit banyak, akhirnya lu dibebasin juga sama keluarga Sofia. Tapi gimana, Mbak? Gue dibebasin sama mamanya Sofia. Juga ada syaratnya. Kalau gue harus ngejauh dari kehidupannya Sofia. Jangan takut, Ron. Itu justru sesuai dengan rencana kita. Sofia ingin lu dilepas karena dia ingin menggagalkan rencana pernikahannya dengan Abimanyu. Sebaiknya lu sekarang cepat hubungi Sofia supaya dia percaya dengan rencana kita. Oke? Iya, Mbak. Kamu masih berhubungan dengan Tisa, orang yang sudah menjerumuskan kamu. Mbak Tisa juga, Ma, yang ngebantu Roni untuk supaya mendapatkan Sofia kembali. Merebut anak Roni, Ma. Lagian, Mbak Tisa itu kan masih keluarga kita. Meskipun kamu dan Tisa bersepupu jauh, tapi dia akan membantu kamu dengan minta imbalan. Ma, itu urusan nanti. Yang penting, Roni harus menikah dengan Sofia. Apa? Saya harus mengembalikan uang 500 juta? Dan kalau tidak, saya akan diadukan ke pengadilan atau rumah saya disita. Surat ini peringatan terakhir, Bu. Kalau tidak dipenuhi, pengacara dari kantor Danuproto resmi mengajukan tuntutan perdata dan pidana terhadap Ibu dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan. Saya tidak takut sama gertakan apapun. Karena saya sendiri yang akan mendatangi bos kamu. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Sofia? Gue khawatir banget sama lo, Ron. Gue mikirin lo terus. Gue juga, Sof. Gue sekarang udah bebas. Kita bersatu kembali, Sof.
nggak akan ada orang yang bisa memisahkan kita lagi, Sof. Sof, lu kenapa? Emangnya ada yang salah? Iya, Ron. Gue udah berjanji sama kedua orang tua gue untuk bersedia menikah dengan Abimanyu dengan syarat lo dibebasin. Loh, tapi kata Tisa, lo maksa gue keluar karena lo pengen menggagalkan rencana perkawinan lo dengan Abimanyu. Gue juga maunya kayak gitu, Ron. Tapi gue gak bisa apa-apa. Gue juga gak pengen nikah sama Abimanyu. Tapi gue gak pengen bokap nyokap gue sakit lagi gara-gara gue. Terus, lo sekarang malah memilih Abimanyu. Anak gue yang di perut lo gimana, Sof? Enggak, Ron. Gue gak mau kehilangan lo lagi. Gue gak mungkin nikah sama orang lain selain lo, Ron. Mulai sekarang, gak ada lagi orang yang bisa misahin kita, Ron. Selamat siang, Pak. Kamu boleh melakukan apapun terhadap saya. Menuntut saya, menyita rumah saya sekalipun, silahkan. Tapi ingat, kamu masih punya tanggung jawab untuk menikahi saya. Saya sama sekali nggak punya selera untuk menikahi perempuan seperti kamu. Atau perlu saya buka mulut? Saya udah menduga. Pasti masalah itu kamu jadikan senjata buat kamu. Saya punya solusi buat kamu. Saya nggak akan menyita rumah kamu, saya nggak akan menuntut rumah kamu. Asalkan kamu lupakan masalah itu selamanya. Apa kamu bilang? Harga diri saya tidak bisa dibeli oleh apapun. It's okay kalau kamu nggak mau. Nggak apa-apa. Berarti kamu akan kehilangan semuanya. Tapi kalau kamu mau, cepat tanda tangani surat itu. And everything is clear. Tapi ingat, saya akan membalas semua perbuatan kamu. Everything is clear. Clear. Pak Hasan? Silakan duduk, Pak. Nggak usah. Saya hanya sebentar. Saya hanya ingin kasih tahu di perkebunan ada masalah. Masalah di perkebunan? Dok, apa perlu melibatkan security dari kantor? Gue khawatir, Dok. Dampaknya kurang baik. Lo tenang aja, Bi. Gue tahu apa yang harus gue lakukan. Gila. Brengsek Sugiarto. Dia benar-benar mau menghancurkan usaha perkebunan kita. Gue gak bisa tinggal diam. Liatin aja. Bimo, Karas, Bimo nih pengen makan duluan. Padahal kan belum maghrib. Lapar. Bimo udah keroncongan. Bimo, kamu yang sabar ya. Dikit lagi kan buka puasa. Sabar ya. Lapar. Duh Bimo, kamu jangan nangis ya. Ntar puasanya batal loh. Adik-adik, Kak Laras mau ngasih tahu kalau kita itu puasa tidak hanya harus menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus melatih kesabaran kita. Ingat, anak yang sabar itu disayang Allah. Tuh, Dut, dengerin. Kalau mau disayang Allah, sabar dong.
Ayo minta maaf sama Bimo ya. Dut, maaf, Bimo, aku minta maaf ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik, sekarang udah waktunya berbuka. Sebelum buka dan sebelum makan, kita semua harus baca doa. Niat apa? Doa buka puasa. Iya, betul. Ayo kita mulai bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ayo kita. Rumah si Hasan memang hoki buat kita. Betul. Lu besok cari mangsa yang baru buat lebaran. Iya, Bos. Kamu yang namanya Sugierno. Ayo ikut saya. Hei, siapa? Berangkat lu. Ini bulan puasa. Sabar. Maaf Pak, saya berjanji tidak akan bikin masalah lagi di sini Pak. Ampun. Dengar ya, gue udah berbaik hati sama lu. Mulai sekarang, gue gak mau lihat lu ada di desa ini lagi dan perkebunan ini lagi. Sekarang gue minta lu pergi. Pergi! Suruh mereka pergi, cepat! Ada tamu Kalaras mau ketemu. Tamu Kalaras? Iya. Yaudah. Makasih ya. Iya. Kalian lanjutin aja ya beres-beresnya. Iya. Laras, Mas, Laras kan udah bilang, Mas jangan datang ke sini lagi. Permisi, Laras mau urus anak-anak. Kamu nggak mungkin lagi berhubungan sama Abimanyu. Karena sebentar lagi, Abimanyu akan menikah dengan Sofia. Mas Abi akan menikah dengan Sofia. Abi, kamu sudah mencoba baju pengantinnya? Belum, Tante. Abi, kalau kamu pakai baju pengantin ini, kamu pasti kelihatan gagah sekali. Seandainya mendiang orang tua kamu melihat ini semua dan menyaksikan pernikahan kamu, betapa bahagianya mereka, Abi. Tante, doain Abi ya, supaya Abi bisa menjadi suami yang sabar dan baik buat Sophia. Pasti, Abi. Pasti Tante doakan. Begitu Tante mendengar dan tahu bahwa kamu bersedia menikahi Sophie, rasanya Tante bersyukur dan berterima kasih sekali pada kamu, Abi. Mudah-mudahan dengan kesabaran kamu bisa membimbing Sophie menjadi istri yang soleha. Mudah-mudahan, Tante. Kamu yang ikhlas ya, Bi, menerima Sophie apa adanya. Termasuk juga anak yang ada dalam perut Sophie. Abi ikhlas, Tante. Terima kasih.
Berarti Nak Anggun sudah sadar sebagai muslimah. Yang wajib hukumnya memakai jilbab. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi saya mau tanya, kenapa kaum wanita diwajibkan pakai jilbab ya Pak? Begini, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diajak malaikat Jibril. Rasulullah diajak melihat surga, diajak melihat isi neraka. Tapi Rasulullah sangat terkejut saat melihat isi neraka, karena isinya adalah kebanyakan kaum wanita. Memangnya kenapa ya Pak Ustadz? Kok isinya neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya? Karena kaum wanita banyak melalaikan perintah Allah. Salah satunya tidak menutup auratnya. Di dalam ajaran agama Islam, wanita diwajibkan untuk menutupi rambutnya. Karena selai rambut yang tampak pada wanita itu akan menjadi batu neraka kelak di akhirat nanti. Astagfirullahaladzim. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, salah satu ayat Allah berfirman yang artinya kurang lebih begini. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istri kamu, pada anak perempuan-perempuan kamu, dan pada kaum wanita muslimah, hendaknya mereka menutup auratnya atau mengulur jilbabnya. Alhamdulillah, Nak Anggun, Bu Yono telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi lo janji ya Ron, gue stres banget sekarang. Nyokap gue dari tadi maksa gue buat nyobain baju pengantin. Gue bener-bener gak mood Ron, gue muak. Sofi, udah dulu ya Ron. sayang, kenapa sih kamu belum coba baju pengantinnya? Nyobain bajunya kan bisa besok mah. Pernikahannya juga baru besok kok. Iya sih, tapi kalau kamu coba sekarang, dilihat ada yang nggak pas kan bisa diperbaiki, mumpung masih punya waktu. Yang penting agak longgar kan mah, biar semua tamu nggak tahu kalau pengantin perempuannya lagi hamil. Sofi, Mama tahu kamu tegang menjelang pernikahan kamu ini. Tapi ingat ya, kamu harus janji sama Mama. Kamu nggak boleh merusak rencana pernikahan kamu ini. Papa di Singapura sangat mengharapkan perkawinan ini berjalan lancar dan sukses, Sofi. Sofia mesti janji apa lagi sih, Mah? Sofia mesti janji pakai tinta darah Sofia, iya? Ya udah, pokoknya yang penting sekarang kamu coba baju ini, biar besok kamu nggak malu kalau ada yang nggak beres. Aduh, kesian deh yang ceweknya mau merit sama cowok lain. Mbak, gimana kalau rencana kita nggak berhasil? Dan gue harus mesti lihat gimana akhirnya Sofia jatuh ke tangannya Abimanyu. Roni, setiap rencana pasti punya resiko. Lu juga sebagai laki-laki juga harus percaya diri dong. Tapi kalau sampai rencana kita berhasil, semua orang pasti takjub dibuatnya. Ayo Yono, sarapan dulu. Nanti kan biar cepet sehat ya. Gak mau, Yono mau puasa. Yono kan gak sahur. Kenapa ibu gak bangunin Yono sahur? Yono kan masih sakit. Yono kan belum sembuh betul. Baru habis dioperasi. Yono belum boleh puasa, harus makan. Mau sakit lagi? Gak mau, Yono mau puasa. Yono mau berterima kasih sama Allah atas kesembuhan Yono. Yono, Allah Maha Pemurah. Allah tidak mewajibkan orang yang sakit untuk berpuasa. Kalau Yono mau berterima kasih pada Allah, cukup dengan syukur alhamdulillah. Itu sudah mewujudkan tanda terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, kalau Yono puasa, pahalanya mau buat Ibu Nani. Kalau nggak ada Ibu Nani, mungkin Yono belum dioperasi. Iya Yono,
Mbak Anggun tahu, Pak Ustadz tahu, ibu kamu tahu. Tapi semua ini sudah takdir Allah. Allah yang mempertemukan kita sama Bu Nani. Sampai Bu Nani tuh simpati sama kamu dan menyumbangkan dana untuk operasi kamu. Pak Ustadz, Mbak Anggun, boleh nggak Yono berdoa untuk Ibu Nani? Boleh. Berkat bantuan Bu Nani dan doa kita bersama, Yono bisa dioperasi. Mudah-mudahan amal ibadah Bu Nani diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yono, ingat pesan Pak Ustadz. Kalau Yono sudah besar nanti dan Yono menjadi orang yang sukses, jangan lupa berbuat amal dan membantu sesama. Yono, dengerin apa kata Pak Ustadz. Nah sekarang Yono makan ya. Apa kabar Pak Halim? Baik-baik. Terima kasih loh udah datang ke sini. Silakan Pak, saya ke sana dulu ya. Terima kasih, silakan. Pak, gimana keadaan Pak? Baik-baik. Pak Burhan, apa kabar? Baik, Bu. Kok sendiri aja? Ibu mana? Iya, Ibu lagi sibuk, lagi ada keperluan keluarga. Pak Danu mana, Bu ya? Kok nggak kelihatan? Bapak lagi sakit di Singapura. Sekarang belum bisa pulang. Jadi saya yang urus semuanya. Tapi alhamdulillah, keadaannya sudah mulai membaik. Lalu yang menjadi walinya siapa? Oh, walinya anak saya yang pertama, Aldo. Pak Burhan, nanti kalau sesudah akad nikah, jangan pulang dulu ya. Saya sudah siapin ini untuk buka puasa bersama. Insya Allah, Bu. Iya Pak, saya kesana dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Iya. Lu cantik banget sih. Tahu kenapa nih gue kayak gini? Sofi? Oke. Cantik sekali anak mama. Sudah siap jadi pengantin? Sayang, jangan terlalu dipikirkan dan dirasakan. Mama tahu, tidak setiap perempuan siap untuk menjadi seorang istri. Seperti halnya mama dulu pada saat dilamar papamu. Tapi setelah mama jalani semuanya, mama merasa bahagia dan bersyukur sudah jadi istri papamu. Yang penting, Sof, apa yang kita jalani itu kita harus ikhlas. Jangan kecewakan mama. Juga Abimanyu yang sudah mau menerima kamu apa adanya. Kamu wajib menghormati dan menghargai Abimanyu setelah dia menjadi suami kamu. Ya? Iya Ma, Sofia ngerti. Sofia janji, Sofia gak akan ngecewain Mama sama Papa. Bagus. Sekarang Mama keluar dulu. Mama mau lihat persiapan Abimanyu. Ya sayang? Iya Ma. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya. Laras, ada telepon untuk kamu. Telepon, Bu. Iya. Adik-adik, tunggu sebentar ya. Iya, Kak. Ayo anak-anak kita lanjutkan lagi ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras, sekali lagi maafin saya ya. Kamu boleh membenci saya, tapi saya benar-benar nggak bisa menghindari ini semua, Laras. Saya akan menikah dengan Sophie hari ini. Doain saya ya. Laras. Halo, Laras. Abi? Gimana? Kamu udah siap? Udah, Tante. Oke.
cepetan ya. Tante tunggu. Halo? Halo? Terima kasih sudah datang, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu sebagai generasi muda harus sering-sering ke majelis taklim, terutama kamu bergabung dengan remaja-remaja masjid. Iya, Pak. Ya? Ya. Tuh, Abi udah nunggu. Senyum dong sayang, biar tambah cantik. Bagaimana? Kedua calon pengantin sudah siap? Kalau sudah siap, acara segera kita mulai. Setelah acara akad nikah selesai, ada acara buka puasa bersama. Nanti ikut ya, Mbak, kita buka puasa bersama. Saudara Abimanyu saya nikahkan dengan saudari Sophia binti Danubroto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Hentikan! Pernikahan ini tidak sah. Saya sangat menentang pernikahan ini karena saya sudah menikahi Sophia. Kita adalah suami istri dan saya belum menceraikan dia. Bohong. Ini semua pasti akal-akalan kamu kan? Hah? Mana buktinya kalau kamu udah nikah sama Sofia? Oke, gue punya bukti kalau gue udah menikahin adik lo. Kita kawin di masjid. Meski siri, pernikahan kita sah secara agama dan dilakukan di oleh imam masjid. Kita ngomong di dalam, oke? Sofia, sini. Sini, maksud gue, semua ini bohong kan? Hah? Iya kan? Ngaku lu! Sofia, kamu harus katakan kalau kamu belum menikah sama Roni. Itu semua bohong. Cepet! Atau kamu sengaja nyuruh Roni datang untuk menghancurkan semua ini? Hah? Iya kan? Iya, Mas Aldo. Sofia sudah menikah sama Roni. Sekarang Mas Aldo mau apa? Mau nikahin Sofia sama Abimanyu? Hah? Sofi, kenapa semua ini bisa terjadi, Sofi? Kenapa kamu nggak ngomong sama Mama? Aldo, ini semua harus dibatalkan. Pernikahan ini harus gak ada, Aldo. Enggak, Ma. Ini semua pasti bohong. Aldo nggak percaya. Oke. Kalau semua ini benar, kalian harus bersumpah di atas Al-Quran. Dan asal kalian tahu, kalau kalian bohong, tahu sendiri akibatnya. Ayo cepat! Cepat! Ayo cepat! Cepat! Enggak, Mas. Sofia nggak berani bersumpah di atas Al-Quran. Sofia takut. Sofia udah cukup banyak menanggung dosa yang berat. Sebenarnya Sofia belum menikah sama Roni. Semua ini Sofia lakukan karena Sofia nggak mau nikah sama Abimanyu.
Dengarkan, Ma. Dengarkan semua ini. Aldebaran tahu, ini semua pasti bohong, Ma. Brengsek, lu tuh bohong sama gua. Gua minta lo pergi sekarang, atau lo gua bunuh sekarang. Hah? Cepetan! Jangan, kamu pergi sekarang. Pergi cepat. Cepat lo pergi. Brengsek. Aldo, sabar, Aldo. Sabar. Ma, cepat. Lanjutkan acara ini. Aldo nggak mau Sophia gagal menikah sama Abimanyu, Ma. Sofi, udah cukup, nak. Kamu nggak mau kan bikin mama papa tambah susah? Pak Penghulu dan para tamu, saya mohon maaf atas kejadian tadi. Tadi cowok itu mantannya Sophia. Dia nggak terima kalau Sophia kawin. Jadi saya anggap masalah itu hanya kesalahpahaman. Pernikahan ini akan tetap dijalankan lagi. Saudara Abimanyu saya nikahkan dengan saudari Sophia binti Danubroto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sophia binti Danubroto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillah barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lo udah benar-benar sah jadi suaminya Sophia. Tapi gue tahu betapa besarnya pengorbanan lo menikahi Sophia. Gue tahu, Bi. Apapun yang lo katakan, yang jelas, gue berterima kasih banyak sama lo, Bi. Karena gue yakin banget, Sophia di tangan lo, dia pasti jadi orang baik. Dok, gue akan berusaha membimbing Sophia supaya menjadi istri yang baik. Terima kasih, Bi. Anggun, kenapa? Nggak tahu teh, Anggun pusing. Teteh kan sudah bilang, Anggun nggak usah puasa. Dokter kan bilang begitu juga. Iya teh, Anggun juga tahu. Nggak apa-apa kok teh, ini cuma pusing biasa. Anggun tetap mau puasa teh. Anggun kuat. Ya udah, nggak apa-apa. Anggun puasa. Tapi setelah buka kita ke dokter ya. Loh, tapi kan harus terawih teh. Anggun, kesehatan itu penting. Apalagi Anggun kan lagi hamil, sakit lagi. Pokoknya setelah buka puasa kita ke dokter ya. Tapi teh, nggak ada tapi-tapi Anggun. Pokoknya nanti habis buka puasa kita ke dokter ya. Apa? Kenapa rencana kita bisa gagal sih? Sofia takut, Mbak. Disuruh sumpah pakai Al-Quran. Disuruh sumpah kayak begitu aja kok takut. Sekarang Sofia udah resmi jadi istrinya Abimanyu. Dan malam ini adalah malam perkawinan dia, Mbak. Lu itu egois banget sih, cuman mikirin kepentingan lu sendiri. Walau apapun resikonya, lo harus tetap mendekati Sofia. Tapi kenapa gue sih yang selalu menanggung resiko, Mbak? Karena lo berhutang sama gue. Tapi kalau kita berhasil, kan lu juga yang beruntung. Ron, denger ya. Zaman sekarang jarang banget orang yang perkawinannya langgeng. Apalagi perkawinan Sofia dan Abimanyu yang cuma pura-pura. Pokoknya lo harus bisa membuat Abimanyu dan Sofia bercerai. Ya tapi kan itu tergantung Sofia, Mbak. Lo itu bodoh banget sih. Kalau lo berani ngaku sebagai pacarnya, rayu dong Sofia supaya mau meninggalkan Abimanyu. Gitu aja kok susah banget sih.
cuman sandiwara keluarga gue. Dan perkawinan ini cuman formalitas supaya keluarga gue gak malu punya anak hamil. Jadi sejak awal lo emang gak bisa ngelawan bokap gue, sama kayak gue. Jadi kita terpaksa menerima perkawinan paksaan ini. Dan asal lo tahu, gue gak pernah cinta sama lo. Dan jadi sekarang lo hidup dengan mimpi lo sendiri dan gue hidup dengan hidup gue sendiri. Ingat itu. Sophia, bagaimanapun kita udah menikah. Kita udah berjanji menjadi suami istri di hadapan Allah. Dan layaknya suami istri, kita udah tinggal satu rumah, satu kamar, satu ranjang, gak terpisahkan. Saya sebagai suami mempunyai hak dan kewajiban. Begitu juga dengan kamu. Kamu sebagai istri harus menjaga nama baik saya. Dan satu lagi, kalau kamu mau pergi kemanapun, kamu harus minta izin kepada saya. Mendingan gue tidur di kamar mandi daripada gue tidur sama lo. Katanya mau tidur di kamar mandi. Gue juga punya hak buat tidur di sini. Tapi awas, kalau lo berani macem-macem, gue bakalan teriak. Kalau kamu teriak, nanti malah heboh. Gue lagi gak mau bercanda. Awas lo ya kalau macem-macem, lo gak akan selamat. Ibu, maaf, saya mau bicara sebentar. Silakan. Saya khawatir kejadian ini berlangsung terus karena cukup membahayakan kandungannya. Bisa-bisa kandungannya bisa keguguran atau bisa juga lahir sebelum waktunya. Jangan, dokter. Saya mau anaknya Anggun sehat dan selamat. Iya, tapi dia tidak boleh bekerja terlalu berat. Dia harus banyak istirahat dan tidak boleh banyak pikiran. Dan tolong jaga kestabilan emosinya. Mana suaminya Ibu Anggun? Justru itu, dokter. Dia membesarkan kandungannya tanpa kehadiran suami. Bahkan suaminya tidak menginginkan kehamilan itu. Maaf, hal ini mungkin menjadi beban pikiran buat dia. Lebih baik dia jangan mikirin tentang suaminya dulu. Dan dia lebih baik memfokuskan kepada kehamilannya. Biar keadaan kandungannya bisa sehat dan bisa melahirkan dengan selamat. Ya Bu, saya kasih resep, tolong nanti ditebus ya. Pak, tolonglah Pak, bukan pintunya Pak. Saya tidak boleh menerima kamu. Lebih baik kamu pergi. Tapi saya udah janji dengan Sofia, Pak. Tolong, Pak. Maaf, saya tidak boleh membiarkan kamu masuk ke rumah ini. Sofia! Sofia! Sof, keluar, Sof! Sofia! Tolong jaga sikap kamu. Jangan sampai saya berbuat kasar sama kamu. Roni? Pak, Bapak berani kurang ajar sama teman saya. Buka pintunya. Tapi Non, Pak Aldo bilang tidak boleh menerima teman Non ini. Pak Aldo itu anak pungut di sini. Saya yang anak kandung Danu Broto. Jadi kalau Bapak mau makan uang papa saya, Bapak harus turutin perintah saya. Sekarang cepat buka pintunya. Cepat! Nyokap lo mana? Nyokap gue lagi nemenin bokap ke Singapura. Sof, gue pikir setelah lo kawin dengan Abimanyu, lo udah gak mau telepon gue lagi. Gue jadi bete kalau misalnya gak ada lo. Gak ada yang berubah, Ron. Gak ada yang bisa ngerubah hubungan kita berdua. Meskipun sekarang gue udah nikah sama Abimanyu.
Dan gue bakal bikin Abimanyu menyesal karena udah nikahin gue. Gue bakalan bikin dia menderita. Dan gue gak akan pernah ngegugurin kandungan ini, supaya gue bisa ngomong sama Abimanyu kalau ini anak lo dan bukan anak dia. Lega perasaan gue, Sof. Gue pikir setelah lo menikah dengan Abimanyu, lo udah lupain gue. Gak akan ada yang bisa ngegantiin lo, Ron. Motor siapa tuh, Pak? Itu motor temannya Bu Sofia. Sudah saya larang masuk, tapi Bu Sofianya memaksa, Pak. Iya, Pak. Sofia! Buat apa lagi kamu kesini? Mas Abi, apa salahnya sih kalau Sofi masih nganggap Roni sebagai teman Sofi? Sophia, dia itu bukan sekadar teman kan buat kamu. Karena gue adalah bapak dari anak yang dikandung Sofia. Udah gak perlu dibahas lagi. Sekarang Sophia udah jadi istri saya. Sekarang saya minta kamu keluar atau saya panggil satpam untuk mengusir kamu. Oke. Gue cabut, Sof. Mas Abi, jangan mentang-mentang Mas Abi udah jadi suami Sofia, Mas Abi bisa ngangkat hidup Sofia. Sophia, kamu sekarang istri saya. Sebagai istri yang baik, kamu tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tanpa izin suami kamu. Mas Abi, Roni itu lebih dulu masuk dalam kehidupan Sofia. Jadi Mas Abi jangan seenaknya ngatur hidup Sofia. Sofia tetap jadi Sofia yang berhak ngatur hidup Sofia sendiri. Ingat itu, Mas Abi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.